Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Secara sederhana, AI adalah program yang didesain untuk dapat berpikir dan mengambil tindakan seperti layaknya manusia. Seperti beberapa contoh yang saya paparkan dalam peran penting AI di era digital saat ini. Yang pertama, AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Seperti otomatisasi tugas, AI dapat mengoptimasi tugas yang berulang dan memakan waktu, membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Contohnya, AI digunakan di dalam robotika, industri manufaktur, analisis data sektor keuangan, dan layanan pelanggan di berbagai bidang. Lalu, AI juga meningkatkan akurasi dan presisi. AI mampu melakukan tugas dan presisi akurasi tinggi yang sulit dicapai oleh manusia. Contohnya, AI digunakan dalam diagnosis medis, deteksi penipuan, dan analisis pasar keuangan. Bahkan, AI dapat mendesain sesuatu dengan hitungan detik sesuai apa yang dimau oleh manusia. Analisis data. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dan kompleks untuk menemukan pola dan tren yang tidak terlihat oleh manusia. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Contohnya, AI digunakan menganalisis data penjualan dan memprediksi permintaan pelanggan di pasar, data medis untuk mendiagnosis penyakit, dan data media sosial untuk memahami sentimen yang ada di publik. Lalu, personalisasi. AI dapat digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna dengan menganalisis data tentang preferensi dan perilaku mereka. Contohnya, AI digunakan untuk merekomendasi produk di toko online, menyesuaikan konten berita, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih personal. Lalu, AI juga meningkatkan inovasi, pengembangan produk dan layanan baru. AI dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang sebelumnya tidak mungkin. Seperti contoh, AI digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru, merancang bahan baru, dan menciptakan pengalaman hiburan yang lebih imersif. Selanjutnya, pemecahan masalah yang kompleks. AI dapat membantu memecahkan masalah kompleks di berbagai bidang, seperti perubahan iklim, perawatan kesehatan, dan di bidang pendidikan. Lalu dalam segi memperluas jaringan, AI ini dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan informasi data layanan yang lebih relevan. Contohnya, AI digunakan untuk menerjemahkan konten berbagai bahasa, menyediakan akses ke pendidikan di daerah-daerah terpencil, dan menghubungkan orang-orang yang dengan informasi layanan yang mereka butuhkan. Lalu mempermudah akses informasi. AI dapat membantu orang menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya, AI digunakan untuk mengembangkan mesin pencari yang lebih cerdas, asisten virtual yang lebih personal, dan sistem rekomendasi yang lebih canggih. Mungkin hal-hal tersebutlah yang membuat manusia atau diri kita khawatir. Meskipun pada sisi lain, hal ini merupakan perkembangan zaman yang luar biasa, yang harusnya kita dapat memudahkan serta berdampingan hidup dengannya. Seperti contoh video yang saya sematkan berikut ini dari channel Kok Bisa. Kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Peran AI akan semakin berkembang pesat di masa depan. Bahkan diperkirakan, AI akan semakin terintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan membawa perubahan yang lebih signifikan di berbagai bidang. Namun, penting untuk dicatat bahwa AI memiliki potensi resiko dan juga tantangan. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, AI memiliki potensi untuk membawa manfaat bagi manusia dan meningkatkan kualitas hidup di era digital. Dengan pengembangan dan penggunaan yang tepat, AI mampu memecahkan berbagai masalah global dan membawa masa depan ke arah yang lebih cerah.